Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ikhwatul iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali, mengawali kembali kajian rutin kita, yaitu di malam Senin setelah melewati bulan Ramadan dan kita menginjak pada bulan Syawal, yang alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya ibtigha mardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Amin. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, karena ada sebagian umat muslim yang beranggapan bahwa setelah melewati bulan Ramadan itu berarti selesai ibadah Pak. Gitu. Kebanyakan di antara umat muslim. Padahal selama kita masih diberikan umur, usia, kesempatan, waktu di alam dunia, tidak ada istilahnya akhir dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setelah meninggalkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bukan final, bukan ujung dalam melaksanakan ibadah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingat kepada kita semuanya, fa idza faragta fansab. Apabila telah menyelesaikan satu pekerjaan, maka beralihlah ke pekerjaan yang lain. Begitupun dalam ibadah Ramadan, jangan berhenti di Ramadan saja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sunnah kepada kita, man shoma Ramadana summat ba'ahu sita min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang telah menyelesaikan saum bulan Ramadan, kemudian melanjutkan saum 6 hari di bulan Syawal, maka saumnya itu bagaikan 1 tahun. Jadi setelah bulan Ramadan, mumpung semangat keneh, kan kita masih merasa tuh aya rasa-rasa keneh Ramadannya gitu. Nah, itu harusnya langsung kurang teh gaskeun gitu. Naon? Syawal 6 hari di bulan Syawal. Karena kasiyamid dahri, maka saumnya itu seperti 1 tahun. Jadi mumpung semangat keneh. Nah, agar semangatnya terus semangat lagi setelah Syawal, jangan ditinggalkan. Lanjut Senin Kamis itu. Atau 1 bulan itu 3 hari. Atau bisa lebih meningkat lagi dengan saum Wah, hebat kan gitu. Saum Daud. Nah itu. Jadi ketika bulan Ramadan telah usai, bukan berarti selesai kita dalam melaksanakan ibadah. Kapan akhir kita selesai ibadah? Kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Jadi beribadah kepada Allah itu sampai datang keyakinan. Apa yang dimaksud dengan ya'tiyakal yakin di sana? Yaitu al-maut, kematian. Jadi kalau telah mati ya sudah selesai, di end. Beres Pak, moal aya deui beban. Tapi selama kita masih hidup di dunia, berarti kita mukallaf, masih terbebani oleh kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bukti bahwa kita terus melanjutkan estafeta ibadah kita, yaitu melanjutkan kembali rutinitas kita dalam menuntut ilmu. Yang insya Allah dalam pertemuan ini kita lanjutkan bahasan kita masih berkaitan dengan sholat, tapi sekarang kita membahas mengenai tata tertib sholat berjamaah.
Baik, kita lihat. Yang pertama, hukum sholat berjamaah. Di dalam hadis yang pertama disampaikan, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi." Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, sholat munfarid. Nah, ini salah satu dalil yang menjadikan keutamaan sholat berjamaah. Karena Rasul menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Kenapa? Karena dilihat dari nilai, Pak. Nilainya bisabi wa isrina darajah, yaitu 27 derajat. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang berjamaah di masjid itu pasti akan mendapatkan 27 derajat? Atau tidak? Gitu. Nah, ini yang menjadi catatan untuk kita. Kenapa bisa? Karena tidak semua orang yang berjamaah di masjid itu pasti mendapatkan 27 derajat. Karena bisa jadi ketika dia sholat berjamaah beranggapan bahwa ada imam, ada makmum berjamaah gitu hukum. Padahal itu. Dalam sholat berjamaah harus ada beberapa hal yang diperhatikan, yang menjadi syarat keutamaan sholat berjamaah atau yang menjadi syarat kesempurnaan sholat berjamaah. Makanya imam sering mengingatkan, rapatkan, luruskan. Nah, itu merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat berjamaah. Atau ada imam yang membacakan hadisnya secara langsung. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Kan itu hadis, Pak, itu teh. Nah, itu yang biasa Rasulullah sampaikan ketika Rasul memimpin menjadi imam. Kemudian Rasul jangan sebelum takbir itu Rasul merapikan dulu makmumnya. Kalau makmumnya belum rapi, mual wakat takbir Rasul sampai makmumnya itu betul-betul rapi, rapat, lurus gitu. Kemudian safnya sudah penuh, sudah sempurna, baru Rasul itu memulai takbirnya. Kenapa harus memperhatikan rapat, lurus? Karena rapat dan lurus itu minta mamis sholat, kesempurnaan sholat berjamaah. Makanya begini, kalau ada berjamaah tapi terrapat, kalau ada yang berjamaah tapi terus, kata Rosana itu berjamaah sanis. Sanis begitu mah. Meskipun ayah imam, ayah makmum, kayaknya mual 27 derajat. Iya, gitu. Makanya dalam urusan berjamaah bukan hanya karena ada imam atau makmumnya, tapi syarat-syaratnya harus kita penuhi. Sehingga mendapatkan 27 derajat itu bukan karena nilai 27 derajat hungkul asal berjamaah, tidak, tapi syaratnya harus kita penuhi. Dan yang paling luar biasanya, ketika Rasul menyebutkan nilai 27 dalam bahasa Arab itu bentuknya jama'. Jama' itu lebih dari 2 dan tidak terhitung. Jama' banyak. Tapi ketika Rasul menyebutkan nominal 27, itu bisa jadi jumlah minimal, Pak, minimalnya 27 derajat. Tapi bisa jadi lebih dari itu, gitu. Nah, itulah keutamaan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu apakah harus di masjid? Atau di rumah juga bisa? Bisa di rumah juga, silakan. Tapi di rumah mah keutamaannya untuk ibu. Kalau untuk bapak-bapak di masjid. Bisa di rumah. Bapak-bapak di masjid, untuk ibu-ibu di rumah. Jadi ibu-ibu yang sholat berjamaah di rumah dapat 27, dapat kalau berjamaah. Bapak-bapak juga kalau berangkat ke masjid minta berjamaah dapat minta 27. Yang mah udah sholat nawawi sendiri kan gitu. Jadi 27 itu nilainya karena berjamaahnya dan memenuhi syaratnya, yaitu dengan unsur syaratnya rapat, lurus, ente bengkok, ente paanggang gitu, Pak. Nah, itu yang menjadi syarat. Makanya kalau ada imam yang cerewet, acan takbir ngarapiku ngomong ngate, aduh kudu syukuran Pak eta teh. Tapi aya oge makmumna ketika dibereskeun molototan imam. Itu karena tidak mau diluruskan.
Gitu. Kalau tidak mau dirapikan, tong jadi makmum. Jadi imam. Kan begitu. Hanya kalau sedang dirapikan oleh imam, imam itu sebagai penanggung jawab. Jadi luruskan gitu. Tuh, sawu sufufakum silahkan, luruskan, rapatkan, bariskan. Nah, itu merupakan kesempurnaan sholat. Nah, ketika kita memenuhi unsur itu, maka 27 derajat itu akan kita dapatkan. Tapi dalam bahasan ini, kita berkaitannya dengan hukum sholat berjamaah. Dicantumkan hadis nomor pertama, apa kaitannya dengan judul hukum sholat berjamaah? Hadis pertama menunjukkan bahwa dalam hukum sholat berjamaah tidak ada unsur wajib. Karena tidak ada kalimat yang mewajibkan sholat berjamaah di dalam hadis yang pertama ini. Karena Rasul hanya memakai kata afdolu dengan kata lebih utama. Ya Pak ya? Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Masih hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatobin." Demi yang diriku ada dalam tangan kekuasaannya, sesungguhnya aku bermaksud memerintahkan mengumpulkan kayu bakar. An amuro bihatobin. Kemudian aku memerintahkan sholat. Fayuh toba thumma amuro bisolah. Lalu memerintahkan adzan untuk sholat. Fayuh adzanalaha. Memerintahkan adzan untuk sholat. Summa amuro. Kemudian aku memerintahkan rojulan seseorang. Faya umunas untuk mengimami para sahabat. Padahal Rasul ayat Pak. Tapi kenapa Rasul memerintahkan ada orang yang untuk menjadi imam? Kemana Rasulnya? Gitu. Tadi Pak, sebelum sholat Rasul memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Rasul menyuruh adzan untuk sholat, kemudian Rasul memerintahkan salah satu di antara sahabat untuk menjadi imam. Ternyata Pak, summa ukhalifa ila rajulin fa uharriqu alaihim buyutahum. Lalu aku mendatangi laki-laki, mereka laki-laki yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Maka aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, gitu. Jadi ternyata Rasul ngadulukan. Gitu. Jadi memerintahkan sahabat untuk menjadi imam, alasannya karena Rasul mendatangi laki-laki yang ada di rumahnya yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Kemudian kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi, dan demi yang diriku ada dalam tangan kekuasaannya, lau ya'lamu ahaduhum, kalaulah mereka mengetahui annahu yajidu arfan saminan, bahwa mereka akan mendapatkan daging yang empuk, au mirmataini, atau dua tulang yang baik, hasanataini, la syahidal isya, pasti mereka akan ikut sholat berjamaah. Pak, kalau kemana teh? Jadi kata Rasul, kalaulah mereka tahu yang tidak berjamaah di masjid itu, bahwa mereka akan mendapatkan daging anu sakitu empukna, sakitu gedena, sakitu segerna, atau mendapatkan dua tulang yang baik, pasti marahnya nanti bakal paborok. Tapi dah luar biasa Pak. Nah, iya ujian kamu orang tenawan, Allah mah masihan pahala gambaran siga itu, tapi tidak dikeluarkan, tidak ditinggalkan. Itu daging. Lirik banget siga kieu. DKM Masjid Al-Ikhlas membuat program untuk sap pertama sok cobi simpen artos nu beureum. Nah. Sap kedua anu biru. Sap anu katilu nu hejo. Sap anu kaopat ngungu. Sap kalima nu koneng. So kira Pak, upami ditembongkeun pasti baboro-boro. Boro-boro, nah katinggal aya langsung. Tapi Allah mantep itu masihan pahala teh. Sareng ujianana, kusabab pahalana padahal atos disebutkeun, tapi henteu ditembongkeun. Tah ieu nu janten ujian kanggo urang teh. Tapi upami ku Allah langsung disodorkeun mah daging.
Aboro-boro mah. Wah, aboro-boro. Sepi mual masih pami gitu. Wow. Nah, itulah kata Rasul bahwa ketika seseorang yang tidak sholat berjamaah di masjid menunjukkan bahwa padahal mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar kalau mereka mengetahui pasti pahala-pahala. Mual sepi masjid Pak. Dan Rasul mendatangi itu kan. Nah, kemudian pertanyaannya dari hadis kedua, apa kaitannya dengan judul hukum sholat berjamaah? Ternyata hadis kedua juga tidak ada unsur mewajibkan sholat berjamaah. Tapi Rasul hanya menekankan atau begitu beratnya sholat berjamaah nilainya sehingga Rasulullah SAW menggambarkan Rasul mendatangi seorang laki-laki yang ada di rumahnya tidak berjamaah ke masjid rek didudukan. Padahal henteu Pak eta teh. Makanya Rasul lebih dengan dulu kan? Tidak, Rasul tidak sampai membakar rumah-rumah mereka. Tapi di sini menunjukkan para ulama menyimpulkan dalam hadis ini bahwa nilai sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang nilainya berat gitu. Sunnah yang berat yang harus memang kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Itu sholat berjamaah. Kemudian hadis nomor ketiga. Nah, hadis nomor ketiga hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, qala ia berkata, Ja'a Ahmad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang yang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian ia berkata, innahu laisali qaidun yaquduni ila shalah. Ya Rasul, saya tidak mempunyai penuntun yang dapat mengantarkanku ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang yang buta ini teh Pak konsultasi gitu ka Rasul. Kumaha gitu kan. Abi teh buta tapi teu aya anu nuntun. Hoyong sholat berjamaah di masjid teh. Kemudian apa kata Rasul? Fasa'alahu an yurahi sholahu. Maka Rasul memberikan rukhsah kanu buta eta untuk sholat an yusolliya fi baitihi, sholat di rumahnya. Fa'adina lahu. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk sholat di rumahnya. Tetapi ketika laki-laki itu berpaling untuk pulang, nah jadi ayat kesan ketika Rasul memberikan rukhsah tidak menerima buta eta teh. Karena tujuan yang datang itu sebetulnya bukan ingin meminta rukhsah di Rasul gitu. Jadi hoyong kumaha carana eta anjeunna hoyong berjamaah di masjid alim ngantunkeun Pak. Padahal buta. Ketika datang ke Rasul kalau di pasiana gitu. Akhirnya berpaling dengan namina teh menggambarkan wajah yang tidak menerima. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang buta tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'adina lahu falamma walada'ahu. Qala lahu atasma'un nida. Apakah engkau mendengar adzan? Seruan untuk sholat? Kemudian orang buta itu menjawab, qala na'am, iya. Lalu kata Rasul, qala fa'ajib. Maka dari itu silakan ikutilah suara adzan itu. Sebagai penuntun untuk dirinya hadir ke masjid. Hadis yang ketiga juga tidak menunjukkan wajibnya sholat. Tapi ada unsur harus berusaha dalam kondisi apapun untuk sholat berjamaah di masjid. Anu buta wae Pak dugikeun ka alim ngantunkeun sholat berjamaah. Meminta solusi bagaimana caranya kepada Rasul agar mudah untuk datang ke masjid. Manya nu beuntak. Nya beuntak, nya jag-jag sampean gitu tah. Hese ka masjid teh.
Berat ya masjid teh. Nah, aduh gitu. Jadi ini teh anu buta. Simkuring kantos ninggal dina YouTube aya Pak, naon namina teh seorang kakek-kakek yang jarak rumahnya kurang lebihnya aya 100 meteran gitu, tapi buta di tengah-tengah padang pasir. Rumahna teh kondisina teh meuni aya tetanggalan acan gitu. Tapi ternyata dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan selalu datangnya itu sebelum adzan. Nah, ada manehna tukang adzan gitu. Tapi yang menjadi luar biasa naon? Eta anjeunna ngadamal tali di masjid kabumikan. Nah, gitu. Jadi bari urang teh sampai ka masjid gitu kan. Eta nu buta gitu, Pak. Manya orang nu beunta kudunya pengantali oge gitu kan ka masjid gitu. Supaya orang biasa ka masjid gitu. Kalian mah sadayana itu teh pake bel we, nuntos ka masjid heula betot. Nah, itu nu buta gitu. Terus ada cerita yang itu mau cerita. Ya. Saya pernah mendengar, pernah melihat di YouTube atau pokoknya pernah lihat bahwa karena dia buta, jadi dia mau membawa anjing lah gitu ya. Anjing sebagai penuntut gitu untuk masjid. Ya. Nah begitu sampai di masjid, nanti si anjingnya itu disediakan tempat khusus gitu. Nah itu Ustaz pernah mendengar cerita ini? Belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar. Saya pernah itu ceritanya aja. Di YouTube-nya ceritanya aja Nah, atau real videonya. Real videonya ada. Jadi begitu udah sampai di masjid, si anjingnya itu diterima sama si takmir masjid, lalu itu disimpan di parkirkan di kandang yang khusus seperti itu. Ya. Dia karena yang bersangkutan itu sebagai muadzin lah begitu ya. Ya. Muadzin di masjid itu. Betul. Ya, secara hukum kumaha boleh. Silakan saja. Dan anjingnya itu kalau hanya sebatas menjadi penjaga saja, bukan menjadi teman hidup. Penuntut. Nah, itu kan hanya penuntut sampai ke masjid saja. Ketika di rumahnya kan bukan teman hidup kan, disimpan di luar untuk menjadi penjaga rumahnya juga. Nah, jadi kalau hanya untuk syaratnya menjadi penjaga, kemudian juga bermanfaat untuk bisa menuntut ke masjid, itu boleh saja selama anjingnya tetap bermasjid kan begitu. Silakan, boleh saja. Jadi najis itu Ustaz, itu selama tidak anjing itu ngalamotan urang. Jadi tidak menjilati itu tidak najis. Moal. Ayeuna Bapak bade nyabakan anjing misal tubuhna hungkul. Tubuhna diusapan we, najis henteu? Henteu, Pak. Teu najis ngausapan badanna. Dari anu najis mah air liur mah. Air liur yang ada di bejana itu bisa najis. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau air liur, kalau anjing itu minum di air bejana, airnya buang, bejanana kudu dicuci gitu. Gitu. Kalau badanna mah henteu. Cuman anu jadi nanti ketika anjing itu menjilati badannya dan kondisinya masih basah, nah eta anu jadi najis teh. Najis teh. Gitu, maka harus dicuci tangan. Dengan apa? Dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Begitu. Jadi air liur, sebetulnya manggawai. Kan syarat ngukut gogok teh. 1 menjadi penjaga, 2 untuk berburu eta. Syarat gogok boleh gitu. Kurang. Tapi jangan dijadikan teman hidup. Nah, kembali lagi bahwa hadis nomor ketiga juga tidak menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Maka para ulama menyimpulkan hukum sholat berjamaah yang 5 waktu adalah sunnah muakkadah. Sholat berjamaah hari sholat 5 waktu nama wajib, itu mah tidak boleh ditinggalkan. Cuman sholat berjamaahnya itu kategorinya sunnah muakkadah, tidak sampai kategori wajib. Gitu, jadi di bawah wajib karena sunnah muakkadah Pak gitu kan, sunnah yang kuat. Ulah dudikeun urang ge ngantunkeun. Kenapa? Karena keutamaan yang sangat besar dalam sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya nomor keempat, an Abi Sa'idin Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
absara rajulan yusilu wahdahu faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan sholat sendirian. Maka beliau bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan mengerjakan sholat berjamaah bersamanya? Misal, hari urang matos rek sholat. Aya anu dongkap rencangan urang sholat we nyalira. Gitu. Saking pentingna sholat berjamaah. Saking pentingna sholat berjamaah, Rasul sampai memberikan kesempatan boleh sholat 2 kali. Untuk nyarangan anu sholatna nyalira. Sholat urang mah sodako bentuknya, tapi saudara kita yang asalnya sendiri menjadi berjamaah. Nilainya 27 derajat. Urang mah padahal tos sholat. Boleh 2 kali untuk membarengi, untuk membersamai saudara kita yang sholatnya sendiri, statusnya sholat kohor. Daripada orang teh ngalamun teu paruku di masjid gitu. Lumayan kan orang teh mupuk sedekah gitu. Hanya untuk mengikuti atau membarengi orang yang sholatnya sendiri. Sedekah. Nah, kenapa bisa? Nah, ini menunjukkan pas saking pentingnya sholat berjamaah nilainya begitu besar. Bahkan Rasul membolehkan, sok silakan sholat 2 kali. Tenang, sholat 2 kali. Tapi sholat kita mah sedekah sekali lagi bentuknya. Nah, teman kita menjadi berjamaah nilainya 27. Ayeuna upami diingkeun nyalira, hiji we pahalana da mun pari. Satu pahalanya. Tidak bernilai 27 derajat. Cuman keutamaan yang lainnya karena berangkat ke masjid, nah dari berangkat ke masjid itu mendapatkan pahalanya gitu. Makanya ini upami ka masjid tapi henteu berjamaah anggar we aya sanu kurang gitu. Ada yang kurang. Kenapa? Karena keutamaan berjamaahnya menjadi hilang. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya posisi imam ketika berjamaah. Di mana posisi imam ketika berjamaah? Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, di dalam kitab Sunan Abu Dawud jilid pertama halaman 182, nomor hadis 681. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasitul imam." Jadikanlah imam di depan dan tempatkan imam itu di tengah-tengah. Wasuddul kholal, dan isilah kekosongan safta. Ini mulai masuk kepada tata tertib sholat berjamaah. Anu kedah kurang diperhatoskeun. 1, imam itu tempatnya di depan. Kemudian tempatkan imam itu di tengah-tengah posisinya. Tidak di pinggir, Pak, sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, tapi di tengah-tengah makmum. Di depan, tapi posisinya di tengah. Kemudian ketika ada saf yang kosong, wasudul kholal, isi dulu yang kosong itu. Jangan membentuk saf yang kedua. Nah, anu menjadi PR besar kita berjamaah. Padahal masih ada 2 saf kosong, bikin saf di tukang. Dei, baru masuk gitu kan? Di tukang. Jadi wasudul kholal, isi dulu kekosongan. Begitu. Nah, inilah anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi imam itu ditempatkan di tengah. Termasuk nanti ketika makmum masbuk, tidak ada istilah keutamaannya membentuk saf itu dari kanan dulu. Kan aya nu beranggapan upami urang masbuk, anu paling saya teh membentuk saf di kanan. Tidak. Tapi lihat posisi imam, urang salibna di tengah-tengah. Lihat posisi imam di tengah-tengah. Jadi tempatkan imam itu ada di tengah-tengah kita. Ini tadi itu gitu kan. Nah, kalau saya pun ketika ada jamaah atau yang masbuk diam di sana kemudian datang ke sini itu nah orang teh bade nuturkeun itu ulah kan salah gitu. Nah, kalau biasa sok urang aja katana boleh batal henteu.
Iya, diajak oke dah sih, gitu. Berarti sudah kita sendiri di sini. Gitu. Kumaha memberikan isyarat kepada yang di depan harusnya begitu. Itu. Sampai nyana anu dipayun karena tidak ada yang membersamai, itu membersamai orang bilang itu atau gitu. Jauh gitu. Ya, sebetulnya di belakang ketika ada 2 orang sudah cukup kan begitu. Tapi karena dia di sana itu posisi yang salah gitu. Makanya orang bari nuturkeun lepat. Karena itu kadiekeun ka tengah. Gitu. Tenang naon urang diajak ka tengah dan memang betulna untuk berjamaah itu wasitul imam. Jadi imam itu di tengah-tengah. Makanya ketika kita jadi imam, Pak, saf pertama sudah penuh, nah kita rapikan saf yang kedua. Upami masih keneh nyerong teu naon kurang rapikeun heula. Kayaknya kalau ada yang di belakang itu punten ngageser heula nu dipengker. Ngageser ka tengah gitu tah. Supados naon nempatkeun urang teh aya di tengah. Begitu. Wasitul imam. Begitu. Wasudul khalaf dan isilah kekosongan saf. Jadi posisi imam dalam sholat berjamaah pada dasarnya sama antara jamaah laki-laki dan jamaah khusus perempuan, yaitu imam di depan makmum dengan posisi di tengah. Kenapa bisa dijelaskan seperti ini? Karena ada pendapat yang menjelaskan bahwa imam perempuan berbeda dengan imam laki-laki. Kalau imam perempuan itu di dalam saf pertama perempuan. Upami laki maka dipayun banyak, umum dipengker. Nah, kalau imam perempuan bukan di depan seperti laki-laki, tapi di dalam saf perempuan di tengah-tengah. Kalau berjamaahnya khusus perempuan. Itu pendapatnya. Tapi setelah kita lihat, ada hadisnya? Ada. Coba kita lihat dalilnya. Kedoipan hadis soal imam wanita sejajar dengan makmum. Nomor ke-6. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubro, jilid ketiga, halaman 131, nomor 5140. Dari Amar ad-Duhani, dari seorang perempuan min qaumihi, dari kaumnya, yuqalu laha Hujairah, yang dikatakan kepadanya sebagai Hujairah. An Ummi Salamata, dari Ummu Salamah, annaha, bahwasanya Ummu Salamah ummat kunna faqomat wasaton, ia mengimami perempuan dan ia berdiri di tengah-tengah saf perempuan. Jadi diinformasikan dalam hadis ini bahwa Ummu Salamah mengimami perempuan. Dan Ummu Salamah ditempatkannya itu di tengah-tengah saf perempuan jadi imam nate. Nah ini hadisnya Pak, yang menerangkan bahwa imam perempuan berbeda dengan imam laki-laki. Ketika berjamaah itu masing-masing, khusus perempuan dan khusus laki-laki di tengah saf. Tapi setelah diteliti, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Asy-Syafi'i melalui rawi bernama Amar ad-Duhani yang menerima dari seorang perempuan dari kaumnya bernama Hujairah binti Husain. Rawi ini termasuk rawi yang majhul, tidak dikenal di kalangan ulama hadis. Jadi Hujairah binti Husain tidak dikenal oleh para ahli hadis, ulama hadis, siapa ia teh? Maka dikategorikannya majhul, Pak. Gitu. Tidak dikenal rawina teh. Kemudian hadis yang nomor ke-7. Ini juga menjelaskan bahwa imam perempuan itu di tengah-tengah saf. Malah ini hadisnya dari Siti Aisyah. An Aisyata annaha kanat ummun nisaa wa taqumu ma'ahunna fi shafi. Nah, pusing kuring ada terjemahna mah ieu teh full sanad, tapi hadisna teu dicantumkeun sanad fullna gitu. Ali bin Hasyim menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Laila dari Aisyah bahwasanya ia mengimami perempuan
ia berdiri bersama mereka di dalam satu saf. Jadi Siti Aisyah mengimami perempuan itu di dalam satu saf. Jelebat saf, jadi henteu dipayun Pak gitu untuk perempuan mah. Hadis ini hadisnya riwayat Ibnu Abu Syaibah di dalam Musnad Ibnu Abu Syaibah jilid kedua halaman 89. Hadis ini dinilai dhaif karena rawi Ibnu Abu Laila namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila. Abu Hatim mengatakan mahaluhu asidku, ia rawi yang jujur. Abu Laila tepa rawi nama jujur, tidak berdusta, tidak tertuduh dusta. Tapi yang menyebabkan hadisnya dhaif itu buruk hafalan dina tobatna. Jadi buruk hafalan. Ia tidak tertuduh dusta sedikit pun, namun tidak diakui riwayatnya. Tiada lain karena banyak keliru dalam meriwayatkan hadis gitu. Mata lamun orang jadi perawi hadis ditolak apa kabeh hadis? Ditolak kok jadi itu kan. Karena ngariwayatkeun hadis pas ditanya pernah menerima hadis ini? Langsung aja ditolak kan. Namanya perawi hadis rek. Sulit itu. Pemolamun sigana mah kieu tah. Ditolak. Nah, jadi kalau kita jadi perawi hadis. Nah, padahal kalau dilihat dari status, Pak, ketika rawi itu lemah hafalan, nilai kedoipan dalam hadis itu ringan gitu. Nilai nate. Maka kalau misalkan ada hadis-hadis sahih yang lain yang bisa mendukung kedoipan hadis ini, maka hadis ini bisa naik derajatnya. Cuman upami ternyata aya hadis anu serupa tapi doib keneh moal jadina naon eta gitu. Doib we anger gitu kan. Komo anu serupana teh lebih doib deui, anu saya doib palituna semua. Begitu. Jadi meskipun perawinya banyak atau yang meriwayatkan hadis yang serupa itu banyak tapi doi kumpul, itu tidak bisa diangkat. Kecuali kalau ada rawi yang bisa mengangkatnya atau hadis yang bisa mengangkatnya sehingga statusnya itu bisa naik derajat hasan lidadihi atau la hasan ligoiri. Jadi rawi ini dinilai dhaif dari segi hafalannya atau dobatnya. Nah, ya kan Pak, hadis yang menerangkan berkenaan dengan posisi imam wanita itu sejajar dengan makmumnya, hadisnya semuanya dinilai dhaif. Maka dari itu pada hakikatnya posisi imam baik itu perempuan atau laki-laki itu sama di depan makmum dan diposisikan di posisi tengah. Itu. Kemudian yang selanjutnya, tempat berdiri posisi makmum. Nomor ke-8, hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas, qala bitu inda kholati faqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku pernah menginap di rumah bibiku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, yusolli minal lail, untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Faqumtu, dan aku berdiri, usolli ma'ahu, berjamaah dengan beliau. Faqumtu, dan aku berdiri, an yasarihi, di sebelah kirinya. Pak, jadi Ibnu Abbas ikut berjamaah, tapi Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasul. An yasarihi, fa'akhadha bi ra'si, maka Rasul memegang kepalaku, fa'aqamani an yaminihi, dan Rasul menempatkanku di sebelah kanan. Itu Pak. Nah, hadis ini menerangkan berkenaan sholat berjamaah berdua. Jadi, ketika sholat berjamaah berdua, posisi makmum itu tidak boleh di sebelah kiri. Tapi posisi makmum harus di sebelah kanan imam. Jadi kalau ada orang yang berdiri di sebelah kiri, pindahkan makmumnya. Nah, gitu. Ayeuna kumaha? Nah, kudu nyepeng mastakana henteu, Pak. Da eta mah kondisi Ibnu Abbas masih kecil. Makanya dipegang kepalanya oleh Rasul. Ari gigireun urang nu kolot mah teu kudu dicepeng sirahna gitu.
Usabab di sisian urang nu kenca gitu. Tah apaleun nangtuna kudu di mana? Di jinjing we sirah henteu gitu. Jadi itu mah gambaran Rasul memindahkan Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas masih kecil. Oleh Rasul dipindahkan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena posisi makmum yang salah. Ketika berdua posisi makmum itu di sebelah kanan imam. Nah, eta apa? Jadi upaya misalkan orang nuju salat nyarira, dongkap anu salat, tapi anu makmum, tapi ternyata posisinya di kiri urang. Nah, maka pindahkan oleh kita. Anu pindahna mana? Anu pindahna teh makmumna. Imam nama calik terkadang berubah posisi. Gitu. Calik. Jadi yang dipindahkan itu makmumnya. Sanes imam sareng makmum nyilang gitu. Tapi makmum nu dialihkeun. Nah, itu ketika datang kita sholat sendiri, lalu datang ada yang masbuk. Bagaimana dengan kondisi ketika kita masbuk bareng? Nah, duaan kan? Sholat ya, nu sanes urang masbuk, ternyata urang teh kurangna sarakaat atau 2 rakaat. Otomatis di akhir kita melanjutkan lagi. 2 orang berjamaah deui henteu? Berjamaah. Ketika berjamaah milih mana nu imam? Sebetulnya sudah tidak perlu lagi kudu pasurung-surung. Kan itu. Kalau anu di sebelah kanan itu menjadi makmum dan di sebelah kiri imam, sudah itu sudah menjadi jelas. Cuman tidak semua orang itu biasanya hoyong janten imam. Kan begitu. Ada yang menolak tidak mau jadi imam. Mundur weta anu sebelah kanan teh, anu sebelah kiri teh tidak mau jadi imam. Berarti ketika mundur itu memberikan isyarat manehna teh alim janten imam. Kita yang sudah paham, upami alim janten imam posisinya di sebelah kiri tadi, teu kenging calik mundur didinya, tapi ngalih urang teh. Melangkah gitu. Makmumnya pindah. Contoh relawan. Gitu. Nah, ya kondisinya nuju nah, posisinya ketika kita masuk ketinggalan beberapa rakaat tadi, kan itu. Nambihan besa rakaat deui atau 2 rakaat deui. Cakat kan urang teh. Nah, posisi ieu oge pas gelas. Abi nu janten makmum kan gitu. Terkadang berpindah deui, tos we. Ieu nu janten imam. Tapi biasanya tidak semua orang mau jadi imam. Mundur we, tak bahwa memberikan isyarat dia tidak mau jadi imam. Padahal secara posisi atau sesuai jadi imam gitu. Nah, kalau kita paham, terkadang bosan, Mbak. Ketika mundur itu langsung kaki naikkan. Maju. Nah, posisinya bagaimana ketika sholat berjamaah? Tidak ada jarak. Bentar, Nah, ketika sholat berjamaah berdua, teu aya jarak, teu kenging mundur sakit, gitu. Atau nabi komodi mundurna jauh pisan. Nah, atau ketika kita berpindah, tong asa-asa. Upami pindah mah pindah. Kemudian masuk. Nah, gitu. Jadi untuk sholat berjamaah berdua itu tidak ada jarak sama sekali. Rapat, sejajar. Nah, untuk membedakan posisi, jadi di urang mah terkecoh teh kudu aya nu teh. Gitu, untuk membedakan mana imam mana makmum. Bukan ketika berdua mah sanes ku jarak, tapi ku posisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Gitu. Nah, itulah berjamaah ketika berdua. Tapi upami nuju kondisina sapertos tadi pertama hukum pertama teh. Sanes masuk neraskeun ieu mah. Tujuh sholat nyalira, dongkap nyalira kan? Apalagi berarti iya teh tertera hukum berjamaah ketika berdua pun dari mana posisinya. Nah, maka yang di sini mengingatkan geser ke rumah tangga masakan masakan mah. Nah, dia terjadi geser ke tungtung kurang dugikeun ka anjeunna teh posisi di kanan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kurang diberikan kali tuntut dikieukeun we engke dianggapna mundur ka kieu.
Karena kan dia tidak tahu gitu. Orang teh tos kedah tahu gitu bahwa si makmum ini tidak tahu posisinya di mana. Upami di halangan dia, mungkin bisi baru kalahkan dia. Bagi salah gitu. Ngomong salah deh. Atas tuntun naik bola. Nah, ya gitu Pak. Nah, itulah posisi ketika berjamaah dua. Ustaz, Ya. Nah, kan ini yang tadi berdua, makmumnya gimana kalau bertiga, sisa orang setelah berjamaah tinggal bertiga. Ya. Nah, imam Pak A udah jelas di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan. Sebelum Pak Ustaz tiba-tiba ada orang, nah, si Pak De. itu malah mendahului, misal gini, maaf ya, kan gini, di sisa bertiga ini imamnya, saya ada di sini sama, saya ada di sini, Ustaz memang ada di sini. Nah, kadang yang tidak tahu itu entah dia tidak apa, dia teh jual jualan besok langsung dulu gitu bacaan beres. Nah, saya tetap mengikuti yang ini, sementara ini Posisi. SMS. Ya, itu ketika kita posisi bersama orang yang tidak tahu hukum sholat berjamaah. Setelah melanjutkan di mana kita masuk. Nah, di situ memang posisinya sulit. Nah, untuk kita begitu, karena nanti dijelaskan selanjutnya ketika makmumnya dua bukan sejajar lagi. Nah, oke, teruskan deui gitu. Nah, itu kumaha tah lamun di tengah-tengah siga kitu umpung berjamaah mah kurang disundulkeun ka tukang gitu. Gitu. Nah, coba kita lihat. Kita lanjutkan. Masih berkenaan dengan berjamaah dua orang. Menurut sebagian pengikut Imam Syafi'i. Jadi, sebagian pengikut Imam Syafi'i bahwa makmum dianjurkan agar berdiri di belakang imam sedikit. Jadi yang berpendapat bahwa makmum itu harus berdiri belakang sedikit ketika berdua itu sebagian pendapat pengikut Imam Syafi'i. Bukan Syafi'inya ya, tapi pengikut Imam Syafi'i. Berarti yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i. Nah, akan tetapi ini terbantahkan oleh riwayat dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj berkata, aku bertanya kepada Ato, jika ada seorang laki-laki sholat bersama seorang laki-laki, di mana ia mesti berdiri? Ato menjawab, dia mesti ada di sampingnya. Ibnu Jurayj bertanya lagi, apakah ia sejajar dengan imam? Ato menjawab, ya, sejajar dengan imam, jangan jauh dan mesti rapat dengan imam. Lihat kitab Subulus Salam jilid kedua halaman 31. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, mangga tinggal dibuka. Kemudian dalam kitab Nailul Autor jilid ketiga halaman 161. Sebagian pengikut Imam Syafi'i menganjurkan kepada makmum agar berdiri di belakang imam sedikit. Yang sering kita temui selama ini, atau bisa jadi kita sendiri juga yang mengamalkan begitu. Nah, wabah orang karek apa gitu kan? Nah, jadi itulah pendapat sebagian pengikut Imam Syafi'i. Tetapi sepengetahuan kami, kata siapa? Kata Imam Asy-Syaukani yang mengarang kitab Nailul Autor ini. Kata Imam Asy-Syaukani, hal itu tidak ada dalilnya. Janten anu berjamaah duaan mundur sakedik saur Imam Asy-Syaukani mah teu aya dalilna eta. Imam Asy-Syaukani teh. Kemudian di dalam kitab Al-Um, baru kitab Al-Um ini adalah kitab Hindu untuk mazhab Syafi'iyah seharusnya. Karena kitab Al-Um ini adalah kitab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, nah baru ini mah. Saur Imam Syafi'i, apabila seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki, maka hendaknya imam menempatkan makmum di sebelah kanannya. Apabila mengimami seorang waria atau wadam, nah di sini waria deh bingung sih kuring gitu ya. Jadi nanti kemungkinan ada ini. Ada perempuan yang menyerupai laki-laki, ada laki-laki yang menyerupai perempuan.
kalau laki-laki yang menyerupai perempuan, maka ditempatkan posisinya laki-laki. Kalau wanita yang menyerupai laki-laki, maka ditempatkan posisinya dengan perempuan. Nah, itu maksudnya. Nah, maka atau seorang perempuan, maka hendaknya keduanya ditempatkan di belakang imam. Jadi Saur Imam Syafi'i nanya Lira, ini jelas satu instruksi dari Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwa makmum itu posisinya ada di sebelah kanan. Dia Saur Imam Syafi'i. Eta heula we gitu kan. Sebelum membahas jauh untuk mundur sakedik. Karena ini ditunjukkan kepada yang bermadhabkan kepada Syafi'i. Karena kalau kita lihat kebanyakan sebagian umat muslim itu membiarkan saja ketika makmumna aya di sebelah kiri. Diantep we gitu. Padahal mereka yang menganggap bahwa mereka itu madhab Syafi'i. Padahal menurut Imam Syafi'i sendiri itu menempatkan makmum ketika berdua itu di sebelah kanan. Karena ada kabar begitu sama. Jadi posisi sholat itu jangan melakukan gerakan selain gerakan sholat. Karena melakukan gerakan selain gerakan sholat batal sholatnya. Yang tidak ada syariatnya. Karena kan ada syariatnya kan begitu. Yang tidak ada syariatnya melakukan hal yang di luar sholat itu membatalkan dan tidak ada sebab gitu. Kalau ada sebab dan ada syariatnya maka tidak membatalkan. Bergerak memindahkan posisi karena Rasul juga begitu mengamalkannya. Karena salah posisi maka Rasul memindahkan. Cing sabaraha gerakan eta. 3 4 Kan gitu ya. Rasul memindahkan Ibnu Abbas kan seberapa gerakan. Ibnu Abbas saja bergerak berapa kali kan begitu. Ngurilingan begitu. Batal ente. Kenapa? Karena malah kalau dibiarkan itu salah posisi makmum ketika posisinya ada di sebelah kiri begitu. Gimana andaikan misalkan si yang kita dorong itu adalah orang yang sama sekali tidak tahu. Ketika didorong dia nolak, bahkan bergerak Mundur. apakah kita ikut Mundur. Rio Gol pindahin ke dia? Ya, gitu. Satu, tadi antisipasinya ya. Antisipasi seperti contoh yang tadi. Maka tuntunlah oleh kita. Itu kan dituntun ke orang di cepengan, anjeunna teh teu kaeng dilepas. Upami dilepas diawartoskeun mundur siga gitu. Tapi ternyata meskipun dituntun, anger ternyata alim dipindahkeun ke kanan. Kalah anjeunna mundur. Itu menjadi bingung untuk kita. Satu, mundur namanehna teh karena memang alim berjamaah atau mundur karena berjamaah mau di belakang kan begitu. Itu atau nggak tahu sehingga mundur manehna teh. RPT mundur aja jadi sholatnya lira gitu kan. Itu karena nggak mau dipindahkan. Kan begitu. Kita jadi bingung. Nah, itu. Tapi nanti ada hukum. Ketika makmum ada di belakang berdiri, imam mundur untuk mensejajarkan posisi. Nah, kita lanjutkan dulu. Oke. Kemudian dalam kitab Al-Muhadzab. Nah, kitab Al-Muhadzab kita minum juga. Kita minum Imam Syafi'i. Menurut sunnah Nabi, hendaklah seorang laki-laki makmum berdiri di sebelah kanan imam sejajar. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas yang tadi. Gitu. Tuh, jadi kitab Al-Muhadzab itu kan kitab induk kadang nama ku jadi acuan untuk madhab Syafi'iyah itu teh. Teh karena kitabnya Imam Syafi'i itu teh. Nah, tapi terkadang menjadi heran gitu. Ketika mengakui sebagai madhab Syafi'iyah, tapi ternyata tidak keseluruhan dalam aturan madhab Syafi'iyah itu bisa teramalkan. Atau sama sekali belum tahu. Nah, kemudian yang 9, coba lihat. Itu kan yang dua orang ya, ketika berjamaah 2 orang. Hadis riwayat Imam Malik dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah an abihi dari ayahnya. Annahu qala bahwasanya ia berkata, dakhaltu ala Umar bin Khattab, aku menemui Umar bin Khattab bil hajirati di saat siang yang sangat panas. Fawajadtuhu yusabbihu, dan aku mendapati dia sedang melaksanakan sholat. Fakumtu wara'ahu,
dan aku berdiri di belakangnya. Jadi ayah Utbah teh ngiring sholat berjamaah sareng Umar, tapi calikna di pengkeureun Umar. Bagaimana sikap Umar? Umar tahu Pak, bahwa ayah Utbah itu tidak tahu di mana kuduna anjeunna berdiri gitu. Umar tahu posisi makmum itu harusnya sebelah mana. Maka sikap Umar faqarrabani hatta ja'alani hidaahu an yaminihi. Maka Umar mendekatiku, mundur Umar teh, dan menempatkanku di sebelah kanannya gitu. Jadi upami aya makmum anu mundur gitu kan, mangga Pak, ready Pak. Udah. Nah, kita relawan gitu. Aya Utbah teh ngadongkapan Umar. Umar nuju sholat, anjeunna ngiring sholat. Di belakang Umar. Allahu Akbar. Salah gitu. Tempat. Ketika sholat berdua. Sejajar berdua mah ada di upami dua. Umar di aya Utbah itu belum tahu posisi makmum di mana. Nah, da Umar rek ngadudut jauh gitu kan. Nah, didudut gitu. Nah, maka sikap Umar itu, Umar mendekati aya Utbah mundur. Nah, hatta ja'alani hidaahu an yaminihi, sampai aya Utbah itu ditempatkan oleh Umar itu di sebelah kanan. Akhirnya jantan marapat. Di dalam hadis ini dijelaskan lagi, ja'a yarfa, datang yarfa. Orang yang kedua, makmum, masuk anjeunna. Di mana yarfa berdiri? Kata ayah Utbah, ketika yarfa datang, maka kami berdiri di belakang Umar. Gitu. Ketika makmum berdua, sudah lagi tidak sejajar, tapi makmum dua mah tos kedah di pengkeureun imam, dan imam diposisikan di tengah di depan. Macam Pak. Gitu. Dongkap apa ya Pak? Sok sahabat deh. Gitu. Nah, datang Yarfa itu. Nah, kemudian ke belakang. Ya kan upami makmum ngatos dua mah makmumna di imam di depan, dan posisikan imam di tengah. Tengah. Kalau belum di tengah-tengah, posisinya ke orang makmum teh. Nah, jatah di tengah, tengah geser. Geser makmum antara imam dan makmum itu, karena di dalam hadisnya wasitul imam, tempatkan imam itu di tengah. Nah, berarti saya yang harus menempatkan makmum. Ketika makmum tidak pusat, di sini ada yang ngomong dua imam di sana, berarti kita yang berangkat ke kita imam yang ke sana. Oh, ayah lolongkan tadi dia, kan dia duaan. Contoh di sini duaan. Maksudnya si makmum teh dua-duanya di pinggir. Karena kan udah pada bubar. Ya. Tinggal berdua di sini. Oh, makmum yang bergeser. Makmum atau kita? Makmum yang bergeser. Makmum yang nggak tahu. Karena sering didapatkan begitu. Karena kita juga imam menjadi kesulitan nanti ketika di depan. Imam itu akan sadar atau tidak ada yang berjamaah lagi di belakang atau tidak gitu. Mari jalan tahu dia gitu kan. Di sini. Ini kan yang tadi ini. Sudut. Kalau misalkan terlihat dan makmum tidak tahu lalu memposisikan imam geser menggeser saja. Tapi kalau makmum tahu bahwa memposisikan imam itu harus di tengah, maka imam menggeser, sama memposisikan imam itu di tengah. Begitu. Nah, kemudian ini mulai ada berkenaan dengan isyarat untuk memberikan isyarat yang di depan. Ada isyarat memberikan isyarat yang di depan, kadang kan gitu. Pertama syarat Nah, jangan dulu isyarat, gitu kan? Sebelum isyarat telah, gitu. Kita ketika ada jamaah yang di belakang berdiri, kalau tahu ada jamaah yang di belakang, terkadang diisyaratkan mundur sendiri, karena tahu di belakang ada satu orang. Begitu, kan gitu. Coba Pak, ada di dia dokap teh. Nah, apa bedanya? Upami orang terang ayat Ustaz, yang paling depan mundur ya Ustaz ya.
Ini contoh bertiga dulu. Bertiga dulu. Ya, nanti bisa diperhatikan ketika sab sudah penuh. Baik itu sab yang sudah penuh ataupun ketika kita sab berjamaah berapapun itu. Nah, di belakang ada, maka tidak perlu menunggu isyarat, langsung mereka penuh. Tidak perlu dituang kalau tahu. Jadi upami ayat isyarat, upami misal, dan dipayun terang lagi. Nembe Quran dikasih isyarat. Karena di sini ayatnya Utbah itu di sini belum ada isyarat di sini. Ayat Utbah tahu di belakang ada Yafa, maka di belakang. Tapi kumaha upami mikir. Nah, kita sedang berjamaah, kemudian ada juga yang ikut berjamaah, ada gue mikir. Nah, orang anu terang mundur. Kemudian ajak yang di sini untuk belakang. Nah, ini yang apa namanya? Benar dalam berjamaah ketika makmum sudah lebih dari satu. Kita di belakang imam posisi seperti itu. Dan upaya misalkan tadi upami pas terang, ulangan tosan itu. Dan usah bapak ngatur di toel gitu kan nunggu tuh. Nah, itu di toel itu. Nah, dari toel itu ya. Kalau sudah tahu kan tidak perlu ngatosan di toel. Tapi misalkan karena yang di belakang itu sama sekali tidak tahu, yang di depan pinggir imam itu tidak mau mundur. Nah, apakah imam di Pati bejaan tuh ya Pak. tidak, misalkan Yarban tidak tahu. Iya tahu apa kudu ngebejaan. Karena kan tidak tahu kudu noel. Nah, namu imam di. Oh iya. Bisa ketika imam memang sudah tahu di belakang ada lagi. Ini yang ini belum nggak mau mundur. Oh, dia. Nah, atau begini, ketika datang, kan begitu. Ketika datang, imam tahu, imam maju. Imam yang maju. Nah, kemudian di sini berjamaah dua. Kalau memang ada space lagi di depan, Gitu. Jadi dari kuburin yang kanan itu. Upami taya space deui mah ya Pak ya. Ku imam di kapal di namanya teh didorong. Nah, tadi berkaitan dengan perpindahan teh. Kenapa makmum anu kedah ngalina? Nanti dikhawatirkan itu berkaitan dengan tidak bolehnya melangkahi orang yang sholat. Gitu. Jadi kalau masih kena seger tempat nama, makmum anu pindah. Kecuali kalau memang sudah di sudut-sudut gitu. Ya atau imam belah di itu gitu kan. Makmum belah dia dambung jadi makmum nu dia teh hayang jadi makmum, hayang jadi imam. Usaha bapalna makmum nu pindah gitu kan. Hese jadi seleket oge. Jadi imam bergeser saja tidak apa-apa. Ketika memang posisi tempat sudah tidak ada lagi apa namanya, nah space lagi. Saya pernah start tawel di depan, sapnya depan berpenuh tawel. Itu mundur wah start. Wah, gimana? Pada suatu saat tawel mundur, tapi ada jemaah yang maaf saya nggak perlu disebutkan siapa. Jemaah yang ada di situ, mundur jadi kosong, nggak jadi terputus sudah sama. Ya, nah ketika apa namanya dalam posisi berjamaah sudah penuh, nah di sini ada isyarat memberikan isyarat TAT. Jadi memberikan isyarat itu pertama kali ada isyarat sebetulnya bukan dari Rasul isyarat nama, tapi dari sahabat isyaratnya. Tapi Rasul mah menjelaskan begini, tidak boleh sholat sendiri di belakang karena tidak sah. Itu ketika sah pertama sudah penuh, ada yang masbuk sendiri di belakang, itu tidak sah sholatnya. Tidak sah. Nah makanya ada isyarat. Ayeuna upami teu sah bari kumaha orang rek nungguan. Apa gitu? Maka sahabat menginstruksikan berikanlah isyarat kepada yang di depan. Nah abang teu mundur di belakang berarti tak apal gitu kan, di belakang ada masbuk lagi. Maka berikanlah isyarat. Ayeuna nu kosong di depan kumaha. Nah inilah perlunya dalam tata tertib sholat berjamaah keilmuan itu tahu, apalagi yang suka berjamaah. Ketika yang di depan kosong, kan tadi sudah disampaikan wasuddul kholal, isilah kekosongan, kumaha ngageser, geser, batal henteu, dah memang gitu syariat.
Atau usah di pinggir kosong. Dan naon kosong mah ketika nanti ada yang masuk ke mana ikut di belakang tinggal heula nu dipayun anu kosong teu aya eusian ka ditu wasudul kholal isi yang kosong gitu. Begitu. Makanya kalau yang masuk itu ketika di belakang ada 2 orang teh lebih utama cari dulu. Di depan teh kosong kan. Kenapa kosong opatan orang deui gitu kan. Opatan orang ini bisa ngebikin masuk di belakang gitu. Nah, isilah kekosongan itu. Ukuran. Begitu. Nah, itu tata tertib sholat berjamaah. Yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir nomor ke-10 hadis riwayat An-Nasa'i dari Anas bahwa suatu saat ia bersama Rasulullah SAW. Ibunya ini Pak, Anas, Rasul, ibunya Anas, dan bibinya Anas. Itu berarti laki-laki 2, perempuan 2. Rasulullah SAW lalu melakukan sholat. Beliau menyuruh Anas berdiri di sebelah kanan Rasul dan ibu bibinya itu di belakang mereka. Kita upami laki-laki 2 berarti sejajar. Terus saya makmum deui ibu-ibu 2an di belakang. Gitu dah. Di bumi aya 2an. Bapak sareng urang kali, ibu sareng urang kali. Laki-laki 2, istri 2. Itu kan perempuan 2. Jadi yang laki-laki sejajar posisinya, kemudian yang perempuan itu di belakang makmum. Imam dan laki-laki. Gitu kan di belakang imam dan makmum laki-laki. Kemudian kalau di rumah itu 3 orang laki-laki, maka makmumnya ditempatkan di depan, makmum laki-laki di belakang imam, dan makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Begitu. Kemudian kalau misalkan di rumah itu hanya 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka posisinya makmum perempuan itu persis di belakang imam laki-laki. Sekalipun itu suami istri. Jadi tidak sejajar, tapi di belakang. Posisinya diluruskan, dipengker satu-satu. Pemi laki-laki sareng laki-laki mah sejajar, perempuan dengan perempuan ketika sholat berjamaah 2an sejajar sama hukumnya. Tapi ketika laki-laki dan perempuan, maka posisinya laki-laki di depan, perempuan di belakang persis. Enggak di sebelah kiri. Iya, enggak. Jadi enggak diposisikan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, tapi persis di belakang. Mohon tengah-tengah. Itu sekalipun suami istri. Komode kalau misalnya suami istri. Harus mau hijab atau mau itu. Ternyata begitu. Nah itulah. Ayeuna kumaha Ustaz upami misalkan ada perempuan yang ikut berjamaah dengan laki-laki. Manehna nyalira di pengker. Teu kudu noel bapak-bapak. Salat sendiri mah boleh gitu. Meskipun perempuan di belakang sendiri gitu. Ketika ikut berjamaah dengan laki-laki, misalkan laki-laki sholat pas penuh. Itu kan datang perempuan sendiri di belakang gitu. Itu boleh perempuan di belakang sendiri tidak apa-apa. Itu karena mau laki. Mau baturan dan perempuan juga harus memposisikan imam itu di tengah-tengah. So, besok bisa diisi perempuan itu harus di tengah-tengah. Wasidul imam. Makanya kan imam nanti patutnya geser. Gitu, malah geser gitu kan. Dipatahkan di juru. Kan ada yang memberikan hijab kan dari setengahnya gitu kan. Setengahnya kan perempuan enak gitu. Ketika memposisikan imam itu jadi tengah-tengah. Yang membuat kotak di juru gitu kan. Jadi banyak juru soal. Nah seharusnya begitu. Ketika mereka memposisikan. Dan misalkan begini, ketika berjamaah, ya, berjamaah misalnya Idul Fitri, ya, nah itu kondisinya di lapangan, itu tidak memakai hijab. Ya. Nah, safnya itu antara laki-laki dan perempuan itu
dekat gitu kan, ini berdekatan. Iya. Ini laki-laki, ini perempuan, gitu kan. Itu tanpa memakai hijab. Boleh nggak dalam kondisi seperti itu? Tidak ada jarak, tidak ada hijab, gitu kan. Gimana ya? Boleh. Boleh. Ayeuna aya posisi perempuan lebih depan daripada laki-laki. Sah salatna? Sah, Pak, salat. Kan di dalam hadisnya itu dijelaskan oleh Rasul sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan. Dan seburuk-buruk saf laki-laki itu adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Dan seburuk-buruk saf perempuan adalah yang paling depan. Jantan tadi dikategorikan tidak sah. Bisa perempuan di depan laki-laki? Oh bisa, ngan goreng ya teh. Bukan berarti tidak sah. Begitu. Boleh, silakan. Sekarang pagigir-gigir, gitu kan? Pagigir-gigir tanpa ada hijab, gitu. Selama tidak rapat, Pak, masih ada jarak, itu diperbolehkan. Jangan sampai merapat, karena kalau merapat itu menjadi dosa, tekengeng. Tapi kalau ada jarak itu boleh saja, meskipun tidak ada hijab. Denana, gitu. Meskipun daya hijab, tapi ada jarak. Tekengeng dirapatkan antara laki-laki dan perempuan, gitu kan? Tidak boleh. Anu tekengeng ngarapat. Apalagi dengan kondisi yang begitu banyak membeludak gitu kan. Kemudian juga posisinya susah gitu kan. Ya itu mah sudah tidak apa-apa. Sah-sah saja sholat. Tenang. Itu kan tidak bercampur kan? Tidak kan? Tidak bercampur. Gitu. Iya, begitu. Di Masjidil Haram kan ada yang perempuan di depan, ada yang laki-laki di belakang gitu. Tapi kan ada jarak. Terapat itu kan sarang perempuan tidak boleh laki-laki dirapatkan dengan perempuan. Itu meskipun posisi perempuan itu di depan laki. Boleh. Sah sholat. Yang dikategorikan oleh Rasul itu keutamaannya gitu. Keutamaan. Dan yang dimaksud di belakang perempuan yang paling belakang saf yang paling mana gitu. Bukan patung-tung-tung Pak gitu kan. Ujung-ujung gitu. Saf yang paling belakang yang dikategorikan itu yang paling baik itu yang dari belakangnya laki-laki. Ketika laki-laki sudah paling belakang, nah di belakang laki-laki akhir laki-laki itulah saf yang paling baik untuk perempuan. Berarti saf yang paling baik yang pertama dari perempuan gitu. Dari anggapan anu paling belakang patuang-tuang. Doa abi mah anu bayang pangkarna cenah pang saya mah gitu dari saya. Gitu. Nah begitu Pak. Jadi silakan kalau memang misalkan ternyata kondisi sudah tidak bisa dikondisikan, jamaah sudah membludak gitu kan. Karena kondisinya teh naon namina teh tos dikondisikan ku urang teh. Ini untuk perempuan sakit. Ini untuk laki-laki sakit. Ari pek teh tos di pasien oke laki-laki teh tidak cukup di belakang, maka diberikan lagi ruang untuk laki-laki. Otomatis kan ngagijlek perempuan rada depan, aya laki-laki oke nu ka belakang gitu kan. Sajajar ka posisina sah. Kumaha pemitaya hijab selama ada jarak tidak jadi dosa. Misalnya begini Bos Dad, kan udah beres imam di sini bertiga, gitu kan. Nah kita teh menunggu nih siapa yang menjadi imam. Karena di kiri kanan itu balap. Yang menjadi imam. Masing-masing. Nah posisi gimana yang bingung? Ya kalau misalkan mereka sudah sholatnya munfarid, tidak berjamaah lagi ya kita sholatnya tidak berjamaah juga. Sendiri gitu. Ya tidak perlu menunggu kalau mereka tahu setelah masbuk itu bisa berjamaah lagi, pasti berjamaah dengan kita gitu. Cuman kalau mereka tidak tahu atau tidak mau juga, masing-masing ya sudah kita juga masing-masing. Dengan catatan imam yang bergeser ya Ustaz ya. Bulan? Dengan catatan bukan imam, makmum yang bergeser ya.
Ya, ketika memang memungkinkan makmum bergeser gitu. Nah, kadang-kala begini Ustaz. Maaf. Pada saat posisi ini di samping kanan kiri kita ini atau kanan kita lah katakanlah kita mau bergeser nih, makmumnya mau bergeser ke sana. Nah, sebelah kanannya ini masih ada yang selesai sholat tapi dia masih duduk di situ gitu Ustaz. Gimana? Tandangannya itu gimana gitu? Nggak apa-apa, kita itu aja ditoel gitu supaya anjena berpindah. Tidak apa-apa, kurang beri isyarat. Batal henteu teu batal. Oke, udah ada gitu terus Tidak batal. Mau nggak batal kan karena memang begitu ketika berjamaah. Iya, Misalkan satu panjang gitu ya, masuk kiri kanan. Ya. Nah, apakah masing-masing bikin ketinggalannya sisanya masing-masing kiri kanan imam atau gimana? Karena Ya. kan kalau luas Ya, ketika yang di belakang masbuk sajajar oge. ada dua kiri Ya kan? Nah, misal sajajar oge. Arifek teh dinu sajajar teh beda-beda. Masbukna teh aya anu sarokaat, aya anu 2 rakaat, aya anu 3 rakaat. Sarokaat 5 orang, 2 rakaat 5 orang, 3 rakaat 5 orang. Apakah tiap masing-masing itu harus ada imamnya? Ya gitu. Alangkah baiknya satu saja yang menjadi imam ketika mereka tahu hukum bahwa masbuk itu boleh berjamaah. Itu angkat tuh satu imam. Terkadang masing-masing ada dia kan bisa komunikasinya susah. Dia tilu, Gitu. di tengah dia full, tapi kiri kanannya masbuk. ya. Kan komunikasinya kok ada klik gitu. Mundur sadar-sadar gitu. Ya, Gitu, kalau begini, kan jangankan kita jauh ya gitu kan. Ada 3 orang atau 1 orang yang memberikan yang menghalangi jarak kita gitu. Yang menghalangi jarak kita. Kalau misalkan jamaahnya masih dengan kita anu kenal gitu kan. Atau kita bisa untuk memberikan isyarat manehna kamu kapengkah gitu kan. Boleh silakan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan anu ngahalangan tilu, terusnya masing-masing sholat. Iya. Itu terkadang kurang disingkah-singkahkeun hiji-hiji. Awas gitu. Karena itulah gambaran tidak semua umat muslim itu paham dalam aturan sholat berjamaah. Gitu. Termasuk apalagi dalam hukum masbuk berdiri kembali itu diantara para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat tidak perlu berjamaah lagi, ada yang berpendapat berjamaah lagi. Gitu. Dan itu pun ada dasarnya masing-masing. Contoh seperti salafi. Salafi itu ketika masbuk gitu, tidak berjamaah lagi masing-masing. Salafi. Gitu. Tapi orang berjamaah nih. Kenapa? Karena ada dalil gitu. Ada dalil. Nah, nanti dalilnya disampaikan. Ketika ketinggalan sholat berjamaah, kemudian kita berdiri lagi berdua, kita berjamaah dulu gitu, masing-masing. Gitu. Nah itulah beberapa hal berkenaan dengan tata tertib sholat berjamaah yang menjadi ukuran, Pak. Nah orang teh bakal kenging 27 derajat atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita menempatkan atau kita mengamalkan syarat-syarat itu, maka bisa kita mendapatkan 27. Tapi kalau kita tidak menempatkan syarat-syarat itu, moal kenging 27. Meskipun berangkat ke masjid aya imam, aya makmum gitu. Tapi syaratnya tidak terpenuhi, moal mendapatkan 27 derajat. Kenapa? Karena tidak termasuk kategori sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, bekal untuk kita semuanya, khususnya dalam sholat berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.